Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek dulur, berjumpa dengan saya orang desa yang berangkat ke kota untuk suatu harapan yang luar biasa ya. Di sini saya ingin berbagi kepada panjenengan semuanya tentang suatu usaha yang tidak harus, usaha itu kan idealnya harus ada modal yang banyak, kemudian fasilitas oke, tempat juga strategis. Itu yang paling spesial, yang luar biasa. Tapi bagi kita yang Atikar Bondo Cupet, modal apa adanya ini dituntut untuk kreatif, untuk memberikan sentuhan-sentuhan tersendiri di dalam usahanya, sehingga meskipun tanpa harus modal banyak bisa diterima oleh masyarakat. Ini sebagai contoh, saya memanfaatkan emperan rumah ini ya. Ini teras, kalau orang Jawa bilang tritisan. Rumah ini rumah kontrakan juga. Saya gunakan untuk berjualan makanan. Yang di musim pandemi ini yang paling memungkinkan untuk dikembangkan ya makanan, bisnis kuliner seperti itu. Kemudian untuk para tamu atau pembeli yang ingin menikmati hidangan itu kami sediakan stren kali ya, itu memanfaatkan pinggiran kali yang di situ mereka yang ingin menikmati hidangan dari kami bisa sambil bersantai menikmati udara yang semilir-semilir dari Kali Jagir. Sekaligus saya mengucapkan terima kasih banyak kepada warga Jagir, terutama RT 10, terkhusus Pak RT-nya yang begitu mensupport habis apa yang telah saya lakukan ini. Selanjutnya saya ingin berbagi, apa itu yang namanya bagi tip membuat mie. Kenapa? Karena setelah berbagai macam pertimbangan akhirnya jatuh pilihan kepada usaha jual mie ayam. Sebab menjual mie ayam ini ternyata tidak terlalu rumit seperti yang saya bayangkan sebelumnya. Dan istimewanya mie ayam ini bisa dinikmati baik pagi, siang, sore maupun malam. Untuk itu bagi teman-teman, bagi dulur-dulur semuanya yang ada feeling untuk usaha mie ayam, saya akan membagi tip bagaimana cara membuat mie ayam secara sederhana. Langsung ke tempat TKP. Nah, ini emperan ini yang saya gunakan untuk berkarya ya. Disinilah tritisan belakang rumah. Di sini saya setiap hari berjibaku dengan tepung untuk membuat mie ayam dengan peralatan yang seadanya ya, seperti ini. Tapi pada intinya untuk membuat mie ayam itu yang dibutuhkan pertama kali selain alat itu bahan-bahannya cuma satu tepung, kemudian telur, garam, dan pewarna kalau bagi yang menggunakan pewarna, baik pewarna alami maupun kimia. Tapi saya tidak merekomendasikan untuk pewarna kimia. Kalau mau mewarna ya pakai kunir atau buah naga atau sawi. Ini saya menggunakan mesin William yang banyak dijual di toko-toko online. Harganya kisaran 1.700.000-an. Bahkan yang terbaru ini saya melihat di postingan suatu toko online itu ada yang harganya sekitar 800-an. Baiklah, kita mulai saja, kita siapkan. Sebentar saya tutup dulu pintunya biar tidak dilihat orang. Oke, biar lebih terang saya nyalakan lampunya. Pertama kita ambil bak ya. Bak itu untuk media pembuatan mie. Nah, kita ambil bak, kemudian garam kita siapkan. Ini untuk pemula saya contohkan membuat mie-nya 2 kilo saja biar nanti mudah. Kita buat mie dengan takaran 2 kilo. Setiap 1 kilo mie itu 1 sendok makan garam ya. Karena 2 kilo kita ambil 2 sendok penuh menggunung ya, seperti ini. Udah, kemudian kita siapkan telur. Per kilonya telurnya 2, maka kalau 2 kilo berarti 4. Kita ambil telur 4. 1 2 3, terakhir 4.
Dah, setelah itu kita ratakan, kita cuci tangan dulu. Saya nggak menggunakan sarung tangan ya, karena ribet. Saya mencoba tadi sarung tangan plastik, ternyata sangat sulit. Karena itu kita cuci bersih dulu tangan kita. Setelah selesai, kita aduk ini telur dengan garam ya. Kita aduk yang rata. Nah, kita ublek-ublek seperti ini sampai rata. Udah, kita anggap cukup rata. Kita ambil airnya. Nah, saya menggunakan pewarna ini. Pewarnanya seperti ini dari kunyit desaku. Tolong di shoot ini ya. Kunyit bubuk. Apa fungsi pewarna ini? Satu, untuk mempercantik mie-nya biar agak kuning. Karena kalau nggak dikasih pewarna itu pucat. Yang kedua, kunir ini berfungsi untuk menghilangkan bau tepung yang biasanya ya muncul aromanya. Kita kasih pewarna setengah sendok kecil aja, nggak usah banyak-banyak. Ini sudah cukup kuning nanti. Kemudian kita tuangkan air. Airnya itu takarannya per kilonya 250 mili. Jadi karena 2 kilo kita butuh 500 mili atau setengah liter. Kita kira-kira saja ini karena 1 liter ini gas ukurnya. Setengahnya ya seperti inilah ya, kita anggap ini setengah liter warnanya ya. Nah, warnanya kan jadi cantik ini, jadi semakin kuning. Nah, tadi kalau nggak pakai pewarna warnanya pucat. Ini setelah cuci tangan, nah, kita siapkan tepungnya. Kita pakai tepung terigu yang protein tinggi ya, protein minimal 11. Terserah mau pakai tepung apa. Saya tidak mempromosikan merek tepung ya. Nah, ini takaran ini 1 kilo ini. Harganya 12.000. Harga takarannya ini dibeli toko-toko gerabah banyak. Berarti kalau 2 kilo ya 2. Tuh. 2. Ini sudah 2 kilo. Kita tutup kembali. Sekarang cara mengaduknya ya. Kita aduk pakai 1 tangan boleh, 2 tangan lebih cepat. Kita tekan ke bawah saja, jangan diremas. Kalau diremas nanti menggumpal. Kita tekan-tekan gini. Terus, yang penting tidak diremas. Terus tekan. Aduh. Nah, kalau sudah agak rata dan bentuk seperti ini, nah ini sudah cukup bagus, warnanya sudah kekuningan ini. Kita justru pakai alatnya. Biar yang di bawah ini ikut tergerus. Oke, kita pastikan lagi, kita ublek-ublek ya. Bagi yang punya waktu, ini bisa didiamkan beberapa saat, 10 sampai 20 menit lah. Ini akan lebih menggumpal. Tapi kalau langsung dicetak ya tidak ada masalah. Yuk, kita langsung ke meja pencetakan. Sebentar, karena sumuk saya tak nyalakan kipas. Alhamdulillah. Ini tepung ini lengket, kita lap dulu. Kita buat masternya ya. Master itu dimblok-blok gini biar nanti mudah. Ini penting karena kalau tanpa master ini lama terbentuknya adonan. Nah, kita buka selebar mungkin, paling lebar lah. Udah habis nih, mentok. Bismillah. Nah, itu bentuknya, hasilnya. Cara membuat mie dengan mudah.
Setelah kira-kira berbentuk seperti ini, kita jadikan master. Nah, seperti ini kita masukkan, kurang tinggi mungkin atau sudah cukup. Nah, terus kita masukkan terus. Supaya hasilnya bagus, tidak kerok-kerok, kita tekuk gini. Berapa lama kita membuat ini? Sampai habis semuanya. Nah, dia begitu ditekuk akan semakin bagus. Terus ini mesin ini aslinya tidak ada ininya, dan ini apa ya, ini penampang nih. Ini tray untuk biasanya untuk tempat menyajikan minuman, biar nggak tumpah-tumpah. Saya kasihkan di sini, saya modifikasi, dan itu gampang, semua bisa. Panjenengan semuanya juga bisa, insya Allah. Tidak ada yang rumit. Ini hasil sementara. Terus dia akan semakin panjang, semakin menjulur. Nah, kita lebokkan sedikit demi sedikit begini guys, saudara, dulur. Nah, terus kalau di bawah ini sudah penuh, tarik aja biar tidak menghalangi, menggumpal. Terus sepertinya tinggal sekali lagi selesai. Alhamdulillah. Kita tekukkan aja biar cepet. Ini adalah langkah pertama membuat masternya. Apakah ini sudah bisa diproses berikutnya? Belum. Kita matangkan biar kotak kayak begini. Ini kan masih jelek ini. Posisinya belum beraturan. Kita matangkan dulu. Kita tekuk ya, dari dua gini supaya bisa masuk. Kita tekuk pojok-pojoknya. Hasilnya akan lebih cantik. Kayaknya juga sekali lagi. Sekali lagi kita lipat. Jadi
jenengan bisa membuat sendiri di rumah, tidak harus beli untuk minyak. Kenapa? Karena kalau kita beli mie jadi, kualitasnya tidak bisa kita jaga. Jenis tepungnya mungkin juga tidak bisa kita tentukan, kita tidak bisa milih, jadi apa adanya. Sebagai informasi bahwa 1 kilo tepung terigu itu kalau saya bisa menjadi 15 sampai 16 porsi. Padahal 1 kilo itu tepung harganya kisaran kalau eceran 9.000. Kan udah untung besar. Nah, ini sudah selesai pemasterannya. Sekarang pemipian kita putar ini tuas ini 180 derajat. Tadi kan segini. Ya, kita putar 180 derajat. Sekaligus nanti kita kasih tepung. Ini tepung kanji. Tepung kanji itu tepung apa ya? Tepung tapioka kalau nggak salah. Nah, dia akan sudah lebih halus hasilnya. Seperti ini. Ini tahap kedua, pemipian. Tadi pertama pemasteran istilahnya. Karena ini ada 3 tahap. Ini dikasih tepung ini tujuannya supaya nggak lengket. Insya Allah dengan 2 telur saja ini hasil mie-nya sudah luar biasa, kenyal dan banyak diminati. Tidak perlu ditambah macam-macam, tidak perlu pakai apa itu micin atau rasa yang lainnya. Cukup tepung, telur, garam. Pewarna itu pun kita ambil yang alami, jangan yang kimia agar tidak mengganggu kesehatan para konsumen. Saya menggunakan kunir yang langsung sasetan kunyit bubuk itu supaya memudahkan. Ini tahap kedua. Sekarang tahap ketiga itu penyisiran. Nah, ini alat sisirnya yang sudah bawaan dari mesin. Kita masukkan dan kita kunci biar dia nggak keluar. Kita kunci. Ini kita putar 180 derajat lagi. Nah, kalau mungkin nanti kurang tipis kita tambahkan. Kita lihat nanti hasil dari mie-nya. Ini kita sediakan tempat untuk mie-nya. Kita siapkan tepung kanjinya supaya tidak lengket. Nah, kita tambah sedikit dari 180 derajat tadi, kita tambah sedikit supaya mie-nya agak kecil. Nah, ini dia sudah jadi. Nah, hasilnya seperti ini. Karena ini terlalu kecil, mungkin kita buka lagi, kita tambahi. Jangan terlalu kecil mie-nya. Katanya kalau terlalu kecil itu kayak cuy mie, terlalu lembut. Nah, kita kasih tepung lagi. Ya, jadi membuat mie itu tidak sulit, tidak harus dengan istilah apa itu ya, ribet, juga tidak harus kalis-kalis. Ya, kalau kalis sih lebih bagus, hasilnya lebih kenyal, mungkin mie-nya juga lebih mentil istilahnya. Tapi dengan seperti ini sudah cukup, dan selama ini saya jual menggunakan teknik ini. Alhamdulillah untuk kelas emperan setiap harinya, untuk kemarin awal buka itu saya habis sudah 5 kilo. Jadi kalau 1 kilo itu dengan kisaran jumlah mie nya 15 kali 5 berarti sudah 75 porsi. Wow, itu sudah cukup alhamdulillah untuk menopang kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Habis 5 kilo itu sudah luar biasa, alhamdulillah, sudah sangat menguntungkan. Nah, begini ya guys ya.
Alhamdulillah sudah selesai proses pembuatan mie yang sederhana tapi hasilnya kenyal, enak dan banyak diminati. Sudah selesai. Selanjutnya saya akan mengajarkan teknik penggulungan nanti di video berikutnya, insya Allah, bagaimana cara kita menggulung mie ini dengan cepat dan praktis. Ada berbagai macam cara sebenarnya, cuman saya punya cara tersendiri. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya pribadi dan buat teman-teman yang mau mengawali usaha berjualan mie ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.